Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Firman Fadli Tamin dengan NIM H0712417176. Langsung saja pertanyaan pertama yang saya pilih yaitu bagaimana perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam periode 3 bulan terakhir. Seperti yang terlihat di sini, saya memiliki combo chart di bawah kiri bawah yaitu pada bulan Maret sampai Mei tahun 2023. Nah, kombinasi ini untuk jumlah order dan line chart bar chart itu untuk jumlah order dan line chart itu untuk total revenue atau total penjualannya. Nah, agar kita bisa melihat dua dimensi sekaligus dalam satu tampilan. Nah, dari visualisasi ini itu terlihat bahwa penjualan itu mengalami pertumbuhan yang konsisten dari minggu ke minggu. Di awal Maret itu jumlah ordernya bisa dilihat di sini itu hanya sekitar 1015. Nah, transaksinya dan revenue-nya itu sekitar 74.000. Namun memasuki minggu ke 21 21 Mei di sini itu berhasil terjadi lonjakan yang signifikan di mana jumlah order itu menjadi 5.573 dan penjualan itu mencapai di 403.000 dalam satu minggu. Nah, ini menunjukkan bahwa bisnis sedang dalam fase pertumbuhan yang sangat agresif di penghujung periode data. Nah, lalu apakah lonjakan ini hanya terjadi di 3 bulan terakhir atau memang bagian dari tren jangka panjang? Nah, itu akan saya jawab di pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana tren penjualan ini dari waktu ke waktu? Nah, untuk menjawab konteksnya yang lebih besar, saya melihat tren penjualan bulanan dari Januari 2019 hingga Juni 2023 menggunakan area chart yang berada di kiri atas ini. Dan jawabannya itu terlihat sangat jelas. Lonjakan terjadi pada Mei 2023 itu bukan yang tiba-tiba. Ini tuh hasil pertumbuhan dari yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Lalu bagaimana area chart ini naik secara bertahap dari bawah? Di tahun 2019 itu revenue bulanan itu masih sangat kecil. Rata-rata hanya puluhan ribu saja. Nah, kemudian tumbuh perlahan di 2020 dan 2021, kemudian akselerasi di 2022. Nah, dan meledak di awal 2023. Nah, garis tren linear yang terlihat di sini mengkonfirmasi bahwa area pertumbuhan secara keseluruhan itu memang positif dan konsisten. Nah, sedangkan garis rata-rata di sini menunjukkan rata-rata revenue bulanan sebesar yaitu 200 ribuan atau limitnya sih 199.000. Dan sejak pertengahan 2022 revenue sudah secara konsisten berada di atas rata-rata tersebut. Nah, puncak tertinggi itu tercatat di Mei 2023 dengan revenue 1,19 juta dalam satu bulan. Angka ini luar biasa besar jika dibandingkan dengan awalnya 2019 yang hanya sekitar segini. Nah, pertumbuhannya lebih dari 1.200% dalam 4 tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, produk apa yang mendorong pertumbuhan ini? Nah, mari kita lihat di pertanyaan ketiga. Apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir? Nah, untuk mengetahui produk apa yang paling berkontribusi pada lonjakan penjualan di 3 bulan terakhir, saya menggunakan di sini horizontal bar, chart yang menampilkan top 10 kategori produk berdasarkan total revenue-nya periode Maret hingga Mei 2023. Nah, hasilnya di sini cukup menarik. Kategori hardware. Nah, kategori outwear dan coach di sini menduduki posisi teratas dengan revenue 306.000, diikuti oleh jeans di posisi kedua yaitu dengan total revenue 294.000. Kedua kategori ini berjarak sangat tipis dan jauh melampaui kategori di bawahnya. Nah, di posisi ketiga itu ada sweaters dengan 197.000 dan diikuti oleh swim 158.000 dan seterusnya. Nah, garis putus-putus yang di sini terlihat ini adalah rata-rata revenue di antara kategori ini. Hanya 4 kategori. Jadi bisa dibilang hanya 3 kategori teratas yang berada di
atas rata-rata yang menunjukkan bahwa penjualan sangat terkonsentrasi di beberapa kategori unggulan. Di sini kita bisa simpulkan bahwa produk pakaian luar seperti jaket, coat, jeans, dan sweaters itu adalah produk yang paling diminati oleh pelanggan. Nah, dari mana pelanggan yang membeli produk-produk ini berasal? Nah, itu akan saya jawab di pertanyaan keempat saya, yaitu bagaimana performa penjualan pada masing-masing kontribusi. Tadi pertanyaan ketiga, eh, jika saya belum sebutkan, apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir? Lanjut ke pertanyaan keempat kita, itu bagaimana performa penjualan pada masing-masing kontribusi. Nah, pertanyaan keempat menjawab dimensi geografis dari bisnis ini. Saya menggunakan field map atau eh, map peta di sini, peta berisi untuk di mana semakin gelap suatu negara itu semakin tinggi revenue-nya. Dari peta ini langsung terlihat bahwa China itu adalah dengan yang pasar terbesar dengan warna yang paling gelap. Total revenue-nya itu mencapai 3.600.000 atau 3,6 juta, sekitar 32% dari total seluruh penjualan global. Nah, di posisi kedua itu adalah United States, yang dimana dia warnanya itu biru sedang dan diikuti Brazil di Amerika Selatan. Menariknya, walaupun produk yang paling laris adalah watercoats dan jeans yang identik dengan iklim dingin dan gaya barat, di sini justru Cina yang mendominasi penjualan, bukan Eropa maupun Amerika. Ini tuh bisa menjadi insight bisnis yang penting. Pasar Asia, khususnya China, itu memiliki demand yang tinggi untuk kategori fashion. Negara-negara barat seperti Inggris, Perancis, Spanyol itu terlihat warnanya itu memudar. Sedangkan Australia, Korea Selatan, dan Kolombia itu levelnya di sini paling rendah atau paling pudar warnanya. Nah, jika kita lihat keempat visualisasi di sini, itu secara bersamaan. Yang pertama, dalam 3 bulan terakhir, penjualan itu tumbuh besar dari minggu demi minggu dan mencapai puncaknya itu di Mei 2023. Nah, yang kedua, ini itu tuh bukan fenomena yang sesaat saja. Data 4 tahun di tren pertumbuhan itu konsisten dan akseleratif dengan total growth-nya itu lebih dari 1.200%. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ini didorong oleh kategori yang terutama di sini outwear dan coats dan juga jeans yang sangat dominan. Nah, yang keempat atau yang terakhir di sini, pelanggan terbesar itu yang membeli produk-produknya itu berasal dari Cina yang menyumbang hampir dari sepertiga dari total revenue global. Di sini juga kita bisa lihat bahwa, nah, di Cina di sini outer coats dan jeansnya itu 102.000, kemudian jeansnya juga 98.000 dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.